Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Saya percaya kasih Tuhan selalu menyertai dan selalu nyata di dalam kehidupan kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya mengundang semua saudara-saudara, siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita memberikan waktu ini untuk Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita ungkapkan rasa cinta kita, terima kasih kita untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak semua untuk mengangkat hati kita, angkat suara kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online ini, oh hadirat Tuhan akan ada di sana Tuhan. Tuhan akan nyata, Tuhan melawat kami. Tuhan akan nyata melawat setiap orang yang rindu, yang sungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukurnya di hadapan-Mu. Oh terima kasih.
Berlimpah
persiapkan hati kami untuk ditaburkan oleh firman. Tuhan, kami mau menjadi tanah hati yang subur. Kami mau menjadi bejana-bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Bapa di surga, kami percaya kasih-Mu terus akan nyata dalam kehidupan kami. Hari-hari yang baru yang penuh dengan keindahan di dalam Tuhan pasti akan selalu nyata dalam hidup kami. Kami berjalan di dalam iman percaya kepada-Mu. Dan kami menyerahkan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah KFT. Saudara, tadi kita sudah memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Ya, tanpa perdebatan panjang, kita tahu bahwa setiap kita sebagai orang percaya, setiap kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah mengenal Dia, kita begitu banyak mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sangat nyata, dan itu termasuk anugerah Tuhan, termasuk rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, yang sering kali kita hafalkan sejak kita di sekolah minggu, saudara. Saya akan mengajak setiap kita untuk kita kembali membacanya, yaitu di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan demikian saudaraku. Yeremia 29 ayat 11. Ada yang sudah hafal pasti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudaraku, jika kita banyak menghadapi berbagai hal yang tidak mengenakan, kalau kita menghadapi persoalan, peristiwa yang memperlihatkan kalau kita kurang beruntung, atau orang di luar sana bilang, wah nggak hoki, wah lagi suek tuh, atau waduh payah deh suasananya, atau parah dan sebagainya. Kita tahu saudaraku, ya kita tidak demikian, respon kita tidak demikian. Tetapi bukan tidak mungkin jika kita tidak mengerjakan bagian kita di dalam perjalanan rohani kita, di dalam kita membangun diri kita sehari-hari, kita akan menjadi ikut-ikutan. Kita terbawa untuk kita terlebih dahulu meresponi apa yang terjadi dengan berbicara, saudaraku. Kita tidak berpikir dahulu, tetapi kita langsung mengeluarkan kata-kata kita. Kita langsung ngomong, kita langsung bicara. Padahal terlebih baik untuk kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Yakobus, ya saya ingin mengajak kita untuk kita buka Yakobus pasal 1 ayat 19, saudaraku. Yakobus pasal 1 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan perhatikan, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, kenapa ayat firman Tuhan ini diingatkan, diberikan kepada kita, saudaraku, lewat hambanya? Ya,
Karena ada banyak sekali kejadian demi kejadian yang kita alami, yang pernah kita alami dan yang akan kita alami. Dan apabila, yang tadi saya katakan, apabila kita tidak mengerjakan bagian kita secara serius, secara sungguh-sungguh, kita akan kembali lagi ke posisi kita, yaitu sebagai manusia lama, di mana kita cepat sekali untuk berkata-kata, kita cepat sekali untuk berbicara, kita cepat sekali dikuasai oleh amarah kita, sehingga kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, kita mengucapkan sesuatu yang bukan mempermuliakan Tuhan, yang tidak mewakili Tuhan, yang tidak merepresentasikan Tuhan, saudara. Ini yang ingin kita belajar sama-sama. Ya, bukankah Tuhan sudah merancangkan masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera. Artinya terjamin masa depan kita jika kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak berbicara kepada orang yang belum sungguh-sungguh, tetapi mengenai orang yang belum sungguh-sungguh, tetapi orang yang sungguh-sungguh itu pasti masa depannya terjamin di hadapan Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan yang bukan kecelakaan itu akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Dia, yang mengerjakan bagiannya di hadapan Tuhan, yang melakukan tugasnya sebagai murid Kristus, yang merepresentasikan Dia sebagai anak Allah yang hidup. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, rohnya yang dijanjikan sebelum Dia naik ke surga, akan benar-benar termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita akan memperlihatkan bahwa hidup kita bukan lagi dikuasai oleh kedagingan kita, oleh segala kelemahan, keterbatasan kita, tetapi rohnya yang luar biasa akan muncul dari dalam kehidupan kita yang orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu, dan kita akan bisa mengatakan, semua anugerah-Mu besar, ya saudara, besar anugerah-Mu berlimpah atasku. Saudara, meskipun gak sempurna tadi liriknya, tapi saya percaya bahwa lagu yang tadi saya nyanyikan menceritakan betapa kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan itu merasakan bahwa besar anugerah Tuhan, besar kasih setia-Nya itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ratapan, kita akan melihat tulisan bahwa selalu baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru, kasih setia Tuhan selalu baru. Kita akan dengan mudah bisa mengatakan hal tersebut apabila kita mengerjakan bagian kita, dan kita tidak terjebak pada saat kita menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan, lalu kita berkata-kata yang bukan dari Tuhan, lalu kita menyalahkan keadaan, lalu kita menyalahkan orang lain. Tidak, saudara. Ini yang menjadi PR bagi setiap kita. Jika kita berada di gereja, jika kita berada di dalam persekutuan orang percaya, jika kita berada di dalam komsel atau komunitas-komunitas kekristenan, saudaraku, kita mungkin akan terjaga karena kita saling menjaga di dalam persekutuan Kristus. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jika engkau ada di dalam kegiatanmu sehari-hari, jika engkau ada di dalam keluargamu, jika engkau ada di dalam perusahaanmu, jika engkau ada di dalam usahamu, jika engkau berada di tengah-tengah teman-teman sekuliahmu, satu sekolahmu, jika engkau berada di komunitasmu sendiri yang bukan Kristen, bagaimana dirimu? Apakah dirimu sama merepresentasikan Tuhan, atau engkau akan dengan buru-buru pada saat engkau menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan, engkau dengan buru-buru dengan segera mengucapkan kata-kata yang sama diucapkan oleh orang yang belum mengenal Tuhan, padahal engkau tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan yang baik bagimu. Saudara, saya mau mengatakan bahwa hari Rabu kemarin, saudara, hari Rabu atau hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin, bahwa di dalam keluarga kami sempat dikejutkan oleh kejadian yang tidak mengenakan, di mana istri saya, gembala, mengalami hal yang tidak mengenakan, saudaraku.
ya, sepeda motor yang dikendarai itu ditabrak dari belakang, ya, tersenggol, tersundul dari belakang, ya. Jadi sewaktu istri saya akan belok ke kanan dari arah Palem yang dari Citra 6, saudara, ya kan ada tuh, ya, perumahan dari Citra 6. Sebelumnya kan ada perumahan Palem, blok CC, blok AA. Nah, istri saya dari sana akan belok ke daerah Taman Surya, akan pulang ke rumah, saudara. Lalu di perempatan seperti biasa, pasti kita akan hati-hati, kita akan melambatkan kendaraan kita. Ya, demikian juga istri saya. Ya, saya tahu betul, saya kenal betul bahwa istri saya itu dia naik motornya hati-hati, bukan seruntulan, bukan masuk kiri, masuk kanan, enggak. Dia bukan tipe seperti jago zigzag itu, enggak. Dia taat betul-betul kepada menjaga keselamatan, saudara. Lalu pada saat ingin berbelok ke kanan, ya, dia sedang menunggu antrian untuk belok ke kanan, menunggu kesempatan untuk tetap terjaga dengan baik. Tetapi tiba-tiba dari belakang, ya, dari samping, saudaraku, di mana ada kendaraan dari Taman Surya mau ke perumahan Taman Palem, ke arah depan, ke arah Mall Green Sedayu, ya, itu tiba-tiba, ya, berada yang ada di samping istri saya menabraknya. Dan saudara, kami khususnya saya sebagai suami waktu mendengar kejadian tersebut tuh kaget, ya, kaget. Lalu kemudian saya menyusul ke TKP, tempat kejadian kecelakaan, ya, perkara, ya, tempat kejadian perkara TKP, perkara kecelakaan. Jadi saya pergi ke sana. Saya lihat di sana, ya, istri saya sudah didudukan, dia dikasih tempat duduk, lalu didudukan di pinggir jalan dekat ruko. Lalu di situ ada kelihatan ada abang ojol, ada satpam, ya, ada beberapa ibu, dan juga di belakangnya ada 2 orang abang-abang. Oh, ternyata itu supir dan kenek, ya. Lalu kemudian saya urus sebentar istri saya, meskipun sempat pingsan, saudara, karena begitu sakit, ya, dialami terkilirnya itu sangat sakit, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Bisa saja mungkin saya akan marah, bisa saja saya akan maki-maki, tetapi itu bukan menjadi pilihan saya, saudara. Saya langsung mengingat siapa saya, ya, saya langsung mengingat apa yang sepatutnya saya lakukan, dan akhirnya itu yang saya pilih. Ya, saya dan istri bertindak mewakili Tuhan, kan. Jadi pada saat kami menghadapi hal tersebut, kami sungguh hati-hati, ya, karena kami mewakili Tuhan di dunia ini. Ya, bukan bermaksud menyombongkan diri, tidak sama sekali, tetapi begitulah seharusnya kita. Kita tidak dengan mudah mengatakan dari mulut kita, ya, dari situasi dengan kondisi situasi yang kita hadapi, kemudian kita katakan, wah, langsung buru-buru kita ngomongin, karena ternyata pada saat kita periksa, oh, ternyata itu kita melampiaskan amarah kita mengekspresikan amarah kita buru-buru berbicara, kita nggak mikir dulu. Saudaraku, langsung saya ambil seperti firman tadi katakan dalam Yakobus 1 ayat 19, saya mau dengar dulu apa yang menjadi penyebab. Ya, baik dari istri saya, ada abang ojol, ada satpam, dan juga terakhir dari supir dan kenek. Itu, saudara. Ya, kemudian kami sempat berdiskusi, saya dan istri saya katakan waktu ingin dibawa pulang, sudahlah, nggak usah, gitu, ya. Jadi saya sempat hanya katakan kepada si supir untuk, ya, mengganti tutup knalpot yang pecah. Meskipun sampai sekarang belum ada kabarnya. Katanya hari Sabtu, tapi nggak ada kabarnya sampai hari Minggu ini.
Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana, rancangan yang luar biasa, yang baik adanya. Namun apabila Tuhan mengizinkan hal yang tidak baik terjadi pada kita, kita harus mengingat seperti tadi ayat firman Tuhan yang kita sama-sama baca, bahwa hendaklah kita itu banyak mendengar daripada banyak berbicara. Yang ternyata kita banyak berbicara itu, kita memperlihatkan amarah kita, kita menampilkan roh kemarahan dari diri kita, yang bukan mempermuliakan Tuhan, yang tidak mewakili Tuhan. Kita tidak menjadi perwakilan Tuhan, saudara. Apabila kita mengikuti emosi kita, berarti kita sudah gagal menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Padahal kita adalah mitra kerjanya Tuhan. Kita adalah perwakilannya Tuhan. Mari kita terus belajar, mari kita terus berjuang agar, saudara, apa yang menjadi berita firman Tuhan, kabar sukacita, lambat laun, perlahan tapi pasti, itu terlihat dari kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi situasi kondisi A, kita seperti apa? Menghadapi situasi kondisi B, kita seperti apa? Dan semuanya itu merupakan ekspresi kita. Ekspresi kasih, saudaraku. Sebagai pribadi yang mewakili Tuhan di dunia ini. Jadi bukan mengatasnamakan diri kita sendiri, bukan kita terus menjaga citra diri kita sendiri, bukan terus kita menjaga harga diri kita. Hei, dengar saudaraku, kita semuanya kita sudah tahu bahwa masing-masing kita itu adalah pribadi yang sangat-sangat berharga. Nilai kita sebagai orang percaya itu sangat-sangat luar biasa berharganya. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang harganya begitu sangat mahal dan sudah lunas. Saudaraku, ayo kita renungkan. Selama ini kita bagaimana? Pada saat kita ada di lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, di lingkungan kerja, di tempat usaha kita, di rumah tangga, dengan tetangga, bagaimana kita? Pada saat kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, yang bukan 86, sudah tahu 86 kan ya? Ya, 86 itu artinya aman terkendali. Jika itu mungkin berbalik jadi 68, jadi nggak aman, nggak terkendali. Gimana respon saudara? Apakah saudara tetap mengingat firman Tuhan, atau saudara lebih mengedepankan kepanikan saudara, kemarahan saudara, sehingga saudara tidak lagi berpikir, sehingga saudara tidak lagi mempertimbangkan firman, saudara tidak lagi mengingat nilai-nilai kerajaan Allah, tetapi saudara langsung berkata-kata. Karena biasanya gitu, langsung berbicara, langsung kita tanggapi, langsung saja kita marahi. Nanti kita malu sendiri. Gampang belakangan, urusan belakangan. Tidak demikian saudara kepada orang percaya. Mari kita belajar sama-sama. Kita lihat saudaraku di dalam Yakobus 1 ayat 19 tadi katakan, kata hendaklah cepat. Di dalam bahasa Yunani-nya, hendaklah cepat itu adalah takos. Ya, takos. Ya, artinya cepat, tangkas, cekatan, segera. Hendaklah cepat dengan segera. Ya. Jadi setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, segera mendengar. Bukan hendaklah cepat berbicara, tapi hendaklah cepat untuk mendengar. Hendaklah dengan segera untuk mendengar. Nah, kita lihat kata mendengarnya, saudara. Kita lihat kata mendengar. Bahasa Yunani-nya adalah akuo. Mendengar di sana bukan hanya mendengar biasa, tetapi artinya adalah mendengar, mempelajari, menaati, mengerti.
hendaklah kita dengan bersegera mengerti. Mendengar untuk mengerti. Jadi, mari perhatikan, mendengar yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar asal dengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita, serta coba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Kalau dalam hal ini apa yang dimaksud, apa yang disampaikan oleh firman Allah. Ya. Jadi apabila kita mendengar sebelum berbicara, sebelum bertindak, itu merupakan tindakan yang bijaksana. Tindakan yang mewakili Allah Bapa di surga. Berbicara sebelum mendengar adalah sikap yang bodoh, saudara. Itu hanya menampilkan kebodohan kita. Dan ada ekses-eksesnya, akibat buruknya kita akan tuhai. Saat saudara mendengar, saat saudara mendengar, melihat, mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan, ayo saudara, dengan cepat, dengan segera, kita mau bandingkan dengan firman. Bagaimana firman berkata? Kalau saya mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakan, bagaimana firman berkata apa? Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan lantas kemudian kita menjadi pribadi yang cuek terhadap firman. Langsung kita teringat, langsung kita ingat, dengan sengaja kita ingat, firman ngomong apa ya kalau saya mengalami hal ini. Begitu, saudara. Nah, namun saudara, kita sudah tahu tadi firman, kita sudah baca firman. Ya, saya ulangi lagi firman yang tadi, saudara ya. Yakobus pasal 1 ayat 19-20 bilang begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, sudah dengar firman itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak orang di luar sana, ada banyak orang yang sudah mendengar firman Tuhan ini, tetapi memilih pada saat menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan, yang situasi kondisi mungkin yang sepertinya kurang beruntung, mereka lebih memilih untuk menanggalkan, untuk menyingkirkan, atau untuk tidak menghiraukan firman yang pernah dia dengar. Sangat ironis, saudara, sangat menyedihkan. Ya, jadi apabila kita sekaliannya sudah bersama-sama pernah mendengar firman Allah, sudah mendengar firman yang berkata, hendaklah kita semua cepat untuk mendengar dan bukan untuk berkata-kata dan bukan untuk marah. Ayo sekarang kita renungkan bersama-sama, kita berjuang untuk kita melakukannya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi perwakilan Tuhan yang nyata di bumi ini, yang langka saat ini, saudaraku. Saudara, kita harus sama-sama berjuang untuk memperlihatkan Kristus lewat kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang sudah kenal Tuhan katanya, tapi pada saat mereka hidup sehari-hari, mereka lupa bahwa mereka adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Dalam hal kecil ini saja kita sama-sama belajar, saudaraku, bahwa mari kita kekang lidah kita. Mari saudara, kita bayangkan bahwa diri kita ini adalah seperti seekor kuda yang hanya fokus pada titik yang di depan sana saja, di depan saja, ya, sampai dikekang dia, saudaraku. Dia fokus kepada tujuan, bukan lihat kanan kiri, tidak berupaya untuk menanggapi kiri kanan, tetapi cepat untuk dia mendengar dan fokus kepada tujuan. Ya.
Jadi di luar sana ada orang-orang yang tidak mau banyak mendengar, tetapi lebih memilih untuk banyak berbicara. Dan akhirnya dikuasai oleh roh amarah, kemarahan, saudara. Sebuah hal yang bodoh tetapi dilakukan. Lucu, ya. Tetapi itulah yang katanya orang percaya, yang katanya orang Kristen. Mari, saya mengajak untuk setiap kita untuk kita introspeksi, ya, agar kita tidak terjebak di dalam situasi kondisi yang demikian. Karena kita tahu kalau orang yang lebih suka untuk berbicara banyak tanpa mau mendengar banyak, ya, orang yang lebih suka berbicara tanpa mau mendengar terlebih dahulu, ya, apa yang dikatakan orang lain, ya, dia akan melihat akibatnya, saudaraku. Akibat yang pertama adalah akan salah mengerti atau salah paham. Yang kedua adalah ucapannya akan malah melukai atau semakin melukai perasaan orang lain. Yang ketiga adalah ucapannya mematahkan semangat hidup atau kerja orang lain. Yang keempat adalah ucapannya tidak didasari fakta yang benar. Kenapa? Ya karena udah lebih dulu mau buru-buru ngomong, mau buru-buru berbicara. Tidak berpikir dulu, tidak mendengar dulu yang banyak, tetapi dia mau menyampaikan, mau ngomong dulu. Apakah ada, saudaraku? Ya. Sehingga akhirnya tanpa disadari akan menjadi pribadi yang masuk juga sebagai biang gosip, saudara. Ya. Kita lihat, yang pertama tadi akibatnya adalah salah mengerti atau salah paham. Ya. Apabila kita lebih mengedepankan untuk banyak berbicara, yang terjadi adalah kita gagal paham. Kita salah paham. Pada saat kita lebih banyak mendengar, kita mau dengarkan dulu. Saya mau dengarkan dulu. Oh kenapa? Apa yang terjadi bang? Apa yang terjadi mas? Apa yang terjadi tadi pak? Daripada saya mengedepankan emosi saya, langsung pada saat saya melihat istri saya misalnya terkapar, langsung saya marah-marah, langsung saya maki-maki, langsung saya pukul. Saudara, apa yang terjadi? Bisa-bisa di penjara saya. Kenapa? Karena salah paham. Karena tidak mengerti duluan. Salah mengerti akibatnya. Apakah ada orang kayak gitu? Banyak, saudara. Mari kita jadikan pribadi lepas pribadi kita menjadi orang yang bukan kebanyakan, tetapi orang pilihannya, perwakilannya di muka bumi ini, yang lebih mengedepankan untuk banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Lebih dulu mendengar sebelum berbicara. Yang kedua tadi, ucapan kita malah melukai atau semakin melukai perasaan orang lain. Nah, orang yang banyak berbicara, ya sebelum dia mendengar, orang yang memilih untuk banyak berbicara daripada dia banyak mendengar, akibatnya karena dia salah mengerti, akibatnya karena dia salah paham, dia menyampaikan kata-kata untuk menyerang orang tersebut, untuk melukai hatinya, dan akhirnya ada orang yang terluka hatinya. Dan akhirnya ada orang yang sakit hati, saudaraku. Tetapi apabila dia coba mendengar terlebih dahulu, dia cerna apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi sebab akibatnya, akan meminimalisir orang-orang yang hatinya terluka, yang hatinya tersakiti. Karena kalau ada yang terluka hatinya, biasanya akan terjadi pemulangan kepada rumah ibunya atau rumah bapaknya. Itu lagu hati yang luka, kan gitu, saudara. Benar ya? Pulangkan saja gitu, gara-gara hatinya luka. Tetapi apabila kita banyak mendengar terlebih dahulu, kita tidak akan melukai hati orang. Kemudian yang ketiga, orang yang banyak berbicara daripada mendengar, akibatnya adalah ucapannya mematahkan semangat hidup atau kerja orang lain. Nah, kita sering atau kita pernah mendengar, ya, ada orang-orang yang dengan gampang mematahkan semangat hidup atau semangat kerja orang lain, saudara.
Dan kenapa? Karena dia dengar dulu. Karena dia banyak bicara dulu sebelum dia dengar. Dia ngomong dulu sebelum dia ngerti. Dia sok tahu, saudaraku. Dia dengan mudah percaya omongan orang lain, padahal omongan orang lain itu belum tentu benar. Dia nggak cross check dulu. Nah, kita pada saat kita dengar firman ini, kita bisa katakan nih, kita dengar firman ini, kita bisa katakan, oh iya tuh, ada orang kayak gitu, dengar. Jangan buru-buru lihat orang lain, lihat diri kita. Saudara, lihat diri kita. Lihat diri kita. Karena seringkali begitu tuh, kalau dengar firman kita langsung ingatnya siapa? No, ingat diri kita. Mari kita introspeksi. Mari kita periksa diri. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang banyak berbicara daripada mengerti atau mendengar terlebih dahulu. Ya, jadi saudaraku, ucapan kita pada saat kita banyak berbicara daripada banyak mendengar, itu dapat mematahkan semangat kerja, semangat hidup orang lain, yang akhirnya berimbas kepada dirimu juga. Kalau engkau adalah seorang pemimpin, ayo mulai daripada sekarang, mulai sekarang ini, ayo kita perbaiki diri kita. Jangan sampai apabila kita mendengar mungkin ada karyawan kita yang melakukan kesalahan, kita cross check dulu, jangan langsung menghakiminya. Pada saat kita panggil dia, jangan langsung kita marahi dia. Coba cross check dulu, coba cari tahu dulu, saudara. Kenapa? Karena itu bisa mematahkan semangat kerja, mematahkan semangat hidup daripada orang itu. Ayo kita perbaiki. Mari kita banyak mendengar, kita pahami, kita mengerti dulu sebelum kita berbicara. Karena itulah merepresentasikan. Karena hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam diri kita ada kasih Kristus, ada kasih Tuhan yang jelas berbeda dari pemikiran di luar sana. Yang keempat, ucapan kita tidak didasari fakta yang benar. Ini saudara. Jadi kalau kita lebih memilih untuk berbicara dulu daripada ngomong, akhirnya ucapan kita tidak didasari oleh fakta yang benar. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita ngomongin itu ternyata bukan fakta, tetapi gosip. Kan bahaya, saudara. Hoax, berita bohong, berita palsu. Ya, ada banyak orang-orang di waktu-waktu yang lalu yang termakan oleh hoax, oleh berita palsu, berita bohong. Akhirnya malu sendiri. Mari kita banyak mendengar, mencerna terlebih dahulu. Kita bandingkan dengan nilai kebenaran firman. Kita bandingkan dengan apa kata firman. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, yuk kita banyak menimbang lagi. Kelihatannya lambat, tetapi sesungguhnya itu merupakan hal yang bijak. Saudara, menjadi cepat marah, seperti tadi saya katakan, itu berarti kita dikuasai oleh roh kemarahan, oleh roh amarah. Membiarkan amarah meledak-ledak, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saudara, jadi Tuhan memberikan kepada kita satu mulut dan dua telinga, agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk kembali melihat rancangan Tuhan yang besar bagi hidup kita. Rancangan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi jika kita menghadapi hal yang tidak mengenakan di masa-masa pandemi ini, kita tidak langsung ikut-ikutan dengan orang yang belum mengenal Tuhan.
yang tidak mengenal Tuhan. Saya mengajak untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi jangan ngomong berdasarkan fakta yang ada, saudaraku. Tetapi mari kita back to the Bible. Kembali kepada firman Allah. Firman Allah ngomong apa? Ya, firman Allah berbicara apa? Firman Allah berbicara, engkau ada di dalam sebuah rencana Tuhan yang baik di dalam hidup. Jadi pada saat engkau mengalami hal-hal yang kurang menguntungkan di masa-masa sekarang ini, ayo kita kembali kepada firman. Oh iya ya, ternyata Yeremia 29 ayat 11 katakan demikian. Dan apabila saudara, saya juga ingin mengajak saudara untuk buka di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Biar ayat firman ini memompa semangat kita kembali, bahwa kita punya Allah yang besar, bahwa kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang peduli kepada kita. Kita punya Allah yang sudah merancangkan hal yang baik bagi kita. Tetap semangat, saudara. Tetap ada di dalam kebenaran. Tetap terus jaga kobaran apimu menyala-nyala di hadapan Dia. Tetap terus berjuang di dalam Dia. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semua. Kita tidak sendiri, engkau tidak sendiri, karena Tuhan Yesus bersama kita semua. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan banyak bicara, banyak dengar, banyak mengerti, banyak memahami firman Allah. Maka kau akan menemukan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, berbagai hal, janji-janji Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang akan menguatkanmu, yang akan memampukan setiap kita melewati setiap kesulitan ini. Bukankah firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus, saudaraku? Saya mengajak setiap kita untuk lihat, untuk mengingatkan kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus, saya terbalik. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan demikian. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, saudara, saya akan ulangi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, yang tidak melebihi kekuatan kita semua. Ya, kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, semua ada dalam firman. Jadi, jangan banyak bicara dulu. Pahami, mengerti firman. Dengarkan. Biarkan kerohanianmu mendengarkan. Banyak mendengar firman, banyak memahami firman. Biarkan imanmu terus bertumbuh. Bukankah iman bertumbuh dari banyak mendengar akan kebenaran firman, mendengar akan kebenaran firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi, saudaraku, jangan banyak berbicara. Ayo, engkau akan menemukan dengan banyak mendengar firman,
merenungkan, memahami firman, engkau akan bertemu, engkau akan merasakan Sang Immanuel selalu ada bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, saya mau berdoa untuk setiap kita. Bapa di dalam surga, hamba bersyukur kalau firman sudah disampaikan Tuhan saat ini. Hamba percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua maksud tujuan akan firman ini akan terjadi sampai tuntas dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang banyak untuk mendengar, memahami firman, bukan banyak berbicara. Kami banyak mau mendengar firman, memahami firman, sehingga Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, dapat kami tangkap dan dapat kami mengerti. Dan dari mulut kami yang keluar adalah kata-kata ucapan syukur, kalimat-kalimat pengagungan kepada Tuhan. Oh Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan dan diagungkan lebih lagi dan lebih lagi lewat kehidupan kami semuanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan dapat menyadarkan, membuat kita semakin menjadi pribadi yang sadar bahwa banyak berbicara tidak baik. Banyak mendengar, banyak merenungkan firman Tuhan akan jauh lebih baik karena mengantarkan kehidupan kita ke arah kepenuhan Kristus. Banyak berbicara mengantarkan kita kepada banyak marah, penuh kemarahan. Ya, saudara, biar itu menjadi berkat dan tema bagi setiap kita. Saudaraku, ya jadi sekarang, ya hari ini kita masih mengadakan ibadah online, saudaraku. Ya, saudara terus berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita boleh kembali kepada ibadah yang normal. Saudara, seperti yang kita dengar bahwa pandemi ini, virus COVID-19 ini sudah bermutasi dan itu terjadi di Inggris. Dan sudah ada 2 kasus karena sudah masuk di Indonesia. Sudah ada 2 kasus terjadi dan kita berdoa biar ini dapat segera teratasi, tidak meluas. Nah, hanya daerah itu saja. Dan saudara, saya ingin mengingatkan untuk setiap kita mentaati ya protokol kesehatan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu juga akan membuat engkau tetap sehat, tetap bugar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau engkau sakit susah nama Tuhan dipermuliakan, kan? Tidak banyak karena engkau harus beristirahat. Ya, jadi pakailah maskermu, jangan sampai lupa kalau engkau keluar rumah, kalau engkau berhadapan dengan orang asing, pakai maskermu, jaga jarakmu, ya, dan juga rajin cuci tangan, saudaraku. Dan hindari ya pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, ya, ada maksudnya kumpulan-kumpulan orang, hindari itu dan kurangi kegiatanmu, aktivitasmu, mobilitasmu kau kurangi ya kepada hal-hal yang sangat penting saja. Ya, jadi saudaraku, itu yang saya ingin ingatkan agar kita semuanya dapat tetap sehat. Ya, saya ngomong begini karena ada banyak kasus-kasus terjadi, ya, dan hal itu saya tidak mau hal itu terjadi juga kepada saudara. Ya, jadi mari kita saling menjaga, mari kita mentaati protokol kesehatan. Nah, untuk minggu yang akan datang akan saya beritahukan kembali nanti lewat WhatsApp ya, grup yang kita miliki. Dan saya ingin mengingatkan pada saat saudara menerima renungan firman, baik itu pagi, siang ataupun malam, saudara jangan lupa untuk meresponi firman. Ya, saudara bisa katakan yes, amin. Saudara bisa katakan haleluya. Dan apabila saudara diberkati, saudara silahkan sampaikan kesaksianmu. Saudara diberkati lewat firman, saudara diberkati lewat renungan harian, saudara silahkan langsung kesaksian di grup itu, di grup keluarga IKFT itu. Gunanya grup itu diadakan adalah untuk itu. Jadi bukan untuk menginformasikan berbagai hal secara umum, tidak, tetapi yang berhubungan dengan renungan, ya, yang berhubungan dengan kesaksian setelah kita mendengar firman, setelah kita merenungkan firman, ya, dan juga interaksi, mungkin mengucapkan selamat ulang tahun, dan juga
turut mendoakan ada saudara-saudara yang sakit. Kemarin ada Bu Gembala yang sakit. Terima kasih saudara yang sudah turut mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi saya ingin mengingatkan biarlah kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kita saling menjaga untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Oh, alangkah indahnya bila kita hidup rukun bersama di dalam kasih Tuhan dan kita boleh semakin bertumbuh ke arah Dia yang adalah kehidupan, yang adalah kasih. Saudara, puji Tuhan dan terima kasih untuk persembahan perpuluhan saudara. Ya, jadi saudara kalau ingin memberikan persembahan dan perpuluhan bagi saudara yang belum memberikan, silakan saudara lihat deskripsinya. Di sana ada nomor rekening dan keterangan yang ada ya, untuk saudara dapat memberi. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sudah Kau lakukan dari awal kami memuji menyembah-Mu, kami mendengarkan firman sampai akhir ini. Kami mengucap syukur Tuhan biar kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi Tuhan mempermuliakan Tuhan, yang lebih lagi memperkenan hati Tuhan. Sehingga pada saat Engkau memanggil kami boleh layak di hadapan Engkau saja. Dan yang terlebih Tuhan, selama kami masih ada di dunia ini, kami boleh bergerak untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar baik ini Tuhan, kepada lebih banyak orang lagi, lewat kesaksian hidup kami, lewat perkataan tindakan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati sebagai jemaat Tuhan yang ada di negara kami ini Tuhan, negara tercinta ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih dia menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa untuk membawa bangsa ini kepada perubahan ke arah yang lebih lagi Tuhan, perubahan positif yang ke arah negara ini bisa menjadi maju, negara ini bisa menjadi inspirasi dan terpandang di dunia. Kami mengucap syukur buat hal ini Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan terus jaga, berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau untuk beliau dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, membawa bangsa ini kepada tahapan yang lebih tinggi lagi untuk menjadi bangsa yang maju. Tuhan berikan terus roh yang takut akan Tuhan, berikan kesabaran, berikan kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi, dia boleh melakukan hanya yang mendatangkan kebaikan bagi Engkau Tuhan dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa bagi staf ahli, para menteri dan wakil-wakilnya, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan dan orang-orang yang sudah diberi kepercayaan untuk membantu. Tuhan tolong sampai tingkat yang terendah di RT RW. Tuhan memberkati, Tuhan terus berikan hikmat, Tuhan berikan terus sinergitas yang tinggi, Tuhan berikan hati yang mau melayani, sehingga mereka melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga membawa bangsa ini Tuhan, bukan hanya tingkatan atas, tapi sampai yang terendah, sampai tingkat RT, untuk bersama-sama membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya, bangsa yang maju. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami berdoa Tuhan bagi TNI Polri, biar terus Tuhan pakai mereka untuk menjadi perwakilan-Mu di Indonesia, menjaga bangsa ini Tuhan, dengan sinergitas yang semakin solid, semakin tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa saat ini bagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kesusahan, kesulitan. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami berdoa oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala sakit penyakit Tuhan Engkau katakan sudah selesai. Kami berdoa apapun sakit penyakitnya, dari mulai atas kepala sampai ujung kaki, sudah disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, yang kelihatan maupun yang di dalam. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah tahir. Jika perlu tercipta ulanglah di dalam nama Yesus. Ya, segala kemuliaan, oh Tuhan, itu segala perkara-perkara ajaib terjadi atas kesehatan bagi seluruh umat-Mu, dan itu dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang mengalami permasalahan hidup, Tuhan, mereka menghadapi situasi kondisi yang tidak yang kurang beruntung, aku berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan mampukan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk mereka melakukan yang benar. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja membuat engkau penuh dengan penghiburan, tetapi engkau akan yang akan memampukan engkau melakukan kebenaran firman mulai saat ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.